Perkenalkan, nama saya Revita Tumorang dari Pendidikan Bisnis Base Tambuk 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran, yang dimana saya akan mengambil materi ilmu sosiologi bab 1 sosiologi kelas 10. Di sini ada beberapa poin penting, di mana ada pengertian sosiologi, ciri-ciri sosiologi, dan lahirnya sosiologi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian sosiologi. Sosiologi terdiri dari dua kata, yaitu sosius dan logos, yang dimana sosius adalah masyarakat dan logos ilmu. Jadi dapat kita artikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Ada beberapa pengertian sosiologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Max Weber. Menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tindakan-tindakan sosial. Apa itu tindakan sosial? Tindakan sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hal ini terdapat pelaku kedua. Contohnya adalah ketika orang yang sedang marah, kemudian dia mendorong orang lain, itu bisa dikatakan sebagai tindakan sosial. Dan bisa kita bandingkan dengan seseorang yang sedang marah, kemudian dia hanya diam dan tidak melakukan apa-apa, itu tidak dapat kita katakan tindakan sosial, karena di dalamnya tidak adanya pihak kedua. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak semua tindakan dikatakan tindakan sosial. Yang kedua, menurut Selo Sumarjan, bahwa sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan sosial. Struktur sosial di sini artinya adalah tatanan atau sistem, atau bisa disebut dengan tingkatan sosial. Contoh tingkatan sosial yang ada di lingkungan kita, misalnya sistem kasta dan tingkatan yang dilihat dari ekonomi. Ada masyarakat yang kaya dan ada yang tidak kaya. Nah, yang terakhir, menurut Surdiono Kusukanto, bahwa ilmu yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan dan hubungan-hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Dari ketiga pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengertian sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan masyarakat dan gejala-gejala sosial serta struktur sosial pada masyarakat itu sendiri. Selanjutnya kita masuk pada materi ciri-ciri sosiologi, yang terdapat 4 ciri-ciri sosiologi. Yang pertama, ada empiris, didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Nah, contoh kasusnya, kenapa di Jakarta macet banget? Mungkin mereka malas nih pakai kendaraan umum, bikin macet aja. Pada kalimat mungkin mereka malas nih pakai kendaraan umum, digarisbawahi sebagai tanda spekulasi atau menduga-duga. Yang kedua, bersifat teoritis, selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Yang pertama, sosiologi bersifat teoritis, artinya sosiologi senantiasa berusaha menyusun kesimpulan dari hasil-hasil observasi untuk menghasilkan teori keilmuan. Yang kedua, ilmu sosiologi juga harus dipelajari dan didasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. Yang ketiga, pola hubungan sebab akibat ataupun keterhatiannya juga harus diperhatikan dalam kajian ilmu sosiologi. Yang ketiga, kumulatif, dibentuk atas dasar teori yang sudah ada di dalam arti memperbaikinya. Arti sosiologi tersebut atas dasar kumulan teori-teori yang sudah ada. Yang keempat, ada noetis, itu artinya sosiologi yang tidak memberikan pandangan yang baik ataupun buruk terhadap faktor tertentu, tetapi menjelaskan faktor tersebut secara ilmiah dan mendalam. Misalkan pembunuhan merupakan suatu tindakan yang tidak baik, tetapi dalam ilmu sosiologi tidak bisa langsung menilai bahwa perilaku orang yang membunuh tadi itu perilaku yang buruk, melainkan dalam ilmu sosiologi harus dikasih lebih dahulu mengapa seseorang melakukan pembunuhan, sehingga kita tahu latar belakang pembunuhan tersebut.
Sosiologi tidak bertujuan menilai baik dan buruknya suatu fakta, namun menjelaskan fakta secara analitis. Sosiologi hanya bertugas menerangkan atau menggunakan tindakan sosial sebagai bagian dari fakta sosial. Itulah ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Selanjutnya, materi yang terakhir, sejarah lahirnya sosiologi. Perkembangan ilmu sosiologi terdapat 3 poin. Yang pertama, perkembangan sosiologi hingga abad ke-19. Lahirnya sosiologi pada abad ke-19 ini disebabkan karena adanya revolusi industri dan revolusi Prancis. Revolusi industri ini dapat menghilangkan penindasan, tetapi kenyataannya kekacauan menjadi sangat nyata. Mulai muncul kelas-kelas sosial baru seperti buruh dan majikan, di mana majikan ini mendominasi para buruh. Peristiwa ini disebut juga kapitalisme dan feodalisme. Melihat kenyataan seperti ini, muncullah Auguste Comte. Selanjutnya, lahirnya sosiologi ke dalam ilmu pengetahuan, di mana sosiologi ilmu yang muncul dari berbagai spekulasi tentang masyarakat, individu, interaksi sosial. Auguste Comte ini dikenal sebagai bapak sosiologi. Yang kedua, ada sosiologi modern. Pada permulaan abad ke-20, gelombang besar imigran kedatangan ke Amerika. Gejala itu berakibat pesatnya pertumbuhan penduduk, munculnya kota-kota industri baru, perkembangan kriminalitas dan lainnya. Perang Dunia Kedua, yang terlahir perkembangan sosiologi di negara Indonesia. Perkembangan sosiologi setelah Perang Dunia di alam kemerdekaan setelah proklamasi 17 bulan 8 1991 pada Akademik Ilmu Politik Yogyakarta yang sekarang dikenal Fakultas Sosial Politik Gadjah Mada. Mulai diajarkan mata kuliah sosiologi. Munculnya buku sosiologi karangan M.R. Jody Gondokusuma dengan judul Sosiologi Indonesia, dan karangan Hasan Sandli dengan judul Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia. Begitu juga Social Change in Yogyakarta dari Selo Sumarjon. Buku tersebut ditulis dalam bahasa Inggris yang merupakan disertainya untuk mencapai dokter pada jurnal universitas yang mendapat sambutan baik. Sekianlah hasil materi saya. Jika ada kata-kata yang tidak mengenakan dan banyak kurangnya, saya minta maaf. Sekian dan